Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda pagi hari ini lewat acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan buat hidup Anda dan saya. Karena Anda dan saya perlu firman Allah untuk terus membawa kita kepada kemenangan jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu berbicara buat kami untuk menuntun kami kepada jalan-jalan Tuhan. Karena itu Tuhan terus bawa kami masuk dalam rencana-Mu untuk kami boleh mendengar firman-Mu dan hidup kami berubah oleh karenanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah saudara, Alkitab jelas berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Saudara, didikan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk memberkati Anda. Karena itu ketika Anda berada di dalam didikan Tuhan, jangan menolaknya, kata Alkitab. Sebab di situ Anda sedang dibawa kepada yang namanya berkat Tuhan. Sebab memberkati kita bagi Tuhan itu gampang. Saudara, kalau punya masalah untuk memberkati Anda bagi Tuhan itu seperti membalikkan tangan, sangat mudah. Tetapi tahu nggak bahwa Tuhan itu jauh lebih tertarik dengan karakter Anda, karakter kita yang dibentuk. Makanya dari sisi kehidupan kita, Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter yang dipersembahkan kepada Tuhan daripada karunia yang ada. Puji Tuhan kalau Anda bisa menyembuhkan orang, mengusir setan, bernubuat seperti Alkitab berkata. Puji Tuhan, kita punya karunia seperti itu. Tapi lebih daripada karunia itu, Tuhan itu lebih tertarik kepada perubahan karakter Anda. Karunia tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Karena karunia itu datang dari Tuhan. Tetapi karakter itu adalah persembahan hidup Anda dan saya kepada Tuhan. Itu yang menarik perhatian Tuhan. Karena itu karakter kita dibentuk lewat apa? Didikan Tuhan. Tuhan ingin mendidik kita dengan segala cara supaya hidup kita ini cemerlang di hadapan Tuhan. Karena itu apa yang harus dibangkitkan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang pertama adalah dikatakan memiliki hati yang mudah diajar. Dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kata bosan itu berarti Anda sudah tidak mau diajar. Karena itu dikatakan jangan bosan. Artinya Anda sampai hari ini pun Anda adalah orang, saya dan saudara adalah orang yang mau dididik oleh Tuhan. Makanya sebuah sikap hati yang perlu dikembangkan dalam hidup kita adalah teachable heart. Hati yang mudah diajar. Nah dari situlah Allah bisa menuntun hidup Anda dan saya. Pengajaran Tuhan, pendidikan Tuhan itu kadang yang dikalahkan itu apa? Kedagingan kita. Supaya Kristus itu nyata dalam hidup Anda dan hidup kita secara pribadi, ego kita itu mengalami kematian. Jadi jangan kaget lewat semua proses yang ada. Saudara, proses yang Anda alami itu satu. Semua ditujukan kepada perubahan karakter kita. Makanya kadang-kadang Tuhan tuh pakai orang-orang sekitar Anda. Ya, suami yang dipakai adalah istri. Untuk istri yang dipakai adalah suami. Untuk suami istri yang dipakai mungkin anak-anak. Saudara, mereka ini semua bukan musuh kita. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat penguasa di udara, kata firman Tuhan. Tapi kalau Anda lagi diproses melalui saudaramu, keluargamu, suamimu, istrimu, itu adalah berkat. Suami dan istri Anda itu adalah berkat Tuhan. Di mana mereka ditaruh di sekitarmu. Untuk apa? Supaya Kristus nyata dalam hidup Anda. Makanya kalau Anda sedang mengalami proses, ya lagi proses dengan mereka, justru saya mau bilang buat Anda, kasihi mereka. Justru kasihi mereka. Kenapa? Justru lewat mereka lah Kristus itu nyata dalam hidup Anda. Orang-orang sekitarmu itu diurapi oleh Tuhan supaya membentuk Kristus semakin sempurna dalam hidup Anda. Karena itu kalau Anda sedang lagi diproses hari ini, bersyukurlah
ada suami, ada istri, ada anak-anak yang Tuhan pakai untuk memproses hidupmu supaya Kristus itu nyata buat hidup Anda. Saya bersyukur dengan istri saya, anak-anak saya, karena melalui mereka sempurnalah Kristus dalam hidup saya. Saya bukan hanya menyampaikan firman Tuhan atau pandai menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya itu. Saya tidak mau menjadi orang yang cuma pandai menyampaikan firman Tuhan. Saya bukan hanya orang yang menguasai firman, bukan. Tapi saya adalah orang yang dikuasai oleh firman Tuhan. Itu penting. Bukan hanya menguasai firman, tapi dikuasai oleh firman. Sebelum saya menyampaikan khotbah, kehidupan Kristen yang benar harus dibentuk dari hidup saya. Karena itu proses itu terjadi. Tuhan mau membentuk hidup kita. Makanya teachable heart, hati yang mudah diajar itu harus selalu dikembangkan. Amin, saudara. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak boleh menolak didikan Tuhan? Karena didikan Tuhan itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada Anda. Saudara, teguran itu adalah bentuk kasih. Teguran itu adalah bentuk perlindungan. Orang yang ditegur itu adalah orang yang dibantu untuk melihat sisi yang mungkin orang itu nggak pernah bisa lihat. Yang bisa lihat adalah orang lain. Ada blind spot, ada titik gelap dalam kehidupan seorang yang mungkin orang tidak bisa lihat. Nah, Tuhan itu melihat. Makanya teguran bagi saya adalah bentuk perlindungan. Selama Anda ditegur, Anda sedang dilindungi supaya Anda tidak jatuh dalam dosa. Kalau Anda ditegur berarti Anda masih dikasihi. Anda dilindungi supaya Anda tidak jatuh dalam kesalahanmu. Karena itu tadi saya poin 1, punyalah hati yang teachable heart, hati yang mudah diajar. Dari situlah Anda akan terus mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Ya, ditegur, dikasihi, dididik, berarti Anda dikasihi oleh Tuhan. Karena itu jangan marah ketika Anda ditegur, dikasihi, diajar sama Tuhan. Karena apa? Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada Anda. Saya percaya di balik teguran dan di balik semua didikan Tuhan itu pasti ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Itu menanti Anda. Karena itu jangan takut. Jangan kecut hatimu. Engkau sedang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, kenapa Anda tidak boleh menolak didikan? Yang ketiga, karena status kita adalah anak. Bukan anak gampang. Alkitab jelas berkata bahwa kita ini adalah anak. Anak itu harus diajar. Diajari etika, dididik, diberitahu supaya dia bertumbuh dengan etika yang benar. Anak saya ada di rumah saya, dia bertumbuh di rumah saya. Maka otomatis dia akan hidup dengan nilai yang saya ajarkan kepada dia. Kadang-kadang waktu saya mengajarkan nilai itu tidak semuanya menyenangkan dia. Ada hal tentunya mungkin menabrak atau menegur langsung kepada hal yang mungkin dia sendiri suka melakukannya, tetapi saya beritahu bahwa itu salah. Mungkin tidak enak. Ketika teguran dinyatakan mungkin tidak enak karena harga dirimu lagi dikoreksi. Tidak ada yang enak. Tapi percayalah, poin yang kedua tadi, karena kita dikasih, Anda sedang dilindungi, maka teguran itu akan datang. Karena kita ini adalah anak, kita ini bukan anak gampang. Pertumbuhan kita secara sehat itu menjadi fokus konsentrasi dari Bapa kita di surga. Sama dengan kita dengan anak kita. Supaya anak kita ini bertumbuh dengan nilai yang benar, maka Anda harus mengajarinya. Karena itu sebagai seorang bapak kita akan terus memberitahu, mengajari. Sehingga anak ini terus bertumbuh dengan nilai yang benar. Demikian dengan Bapa di surga. Kalau Anda sedang ditegur, dididik oleh Tuhan, maka Tuhan masih mengasihimu. Supaya Anda penuh dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Karena itu waktu Anda ditegur, bersyukurlah Anda dikasihi. Bersyukurlah Anda dicintai. Bersyukurlah Anda disayangi. Dan dibalik semua teguran itu pasti ada kemuliaan Tuhan. Karena itu milikilah hati yang terus mudah diajar, mudah ditegur. Dengan demikian Anda akan terus mengalami pertumbuhan secara rohani. Dan Anda akan menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kami tidak menolak didikan Tuhan. Kalau kami sedang dididik, kami tahu kami adalah orang-orang yang dikasihi, dilindungi. Dan kami adalah anak-anak bagi Tuhan. Kami bukan anak-anak gampang. Kami adalah orang-orang yang dikasih. Karena itu kami mengembangkan satu ini. Teachable heart. Hati yang mudah diajar. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Ada banyak yang berubah dari kehidupan kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati semua orang yang mendengar ini pagi ini. Supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu, biar ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Allah bagi Anda. Karena itu biar terus ikuti acara Kerenungan Firman-Mu tiap hari Senin pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Ajaklah keluarga yang lain untuk terus mendengarkan acara ini. Dan saya percaya Anda semua pasti diberkati. Karena itu tetap semangat hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar bersama dengan Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Bye-bye, selamat pagi.